Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa li baitihi wa azwajihi wa ahli sanadihi al-kiram ila yaumil qiyamah wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada'i was salihin was-sahabati wat tabi'in wal qurra fasirin wal muhaddithin wal fuqaha'il mukhlisin wal musannifin wa ahli silsilatil qur'anil 'azim wa imamil arba'atil mujtahidin والخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والمجاهدين في غزوة بدر وجميع غزوة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ إمام النووي رحمه الله تعالى عليه. الله ينفعنا بعلومه وأمددنا بكرامته ويعيد علينا من بركته وأسراره وأنواره وعلومه وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع أهل القبور من الجماعة الحاضرين في هذا الليل ونخص خصوصا إلى حضرة جميع أهل القبور من أساتذة في حفظ القرآن الكريم ومن مشايخه ومن تلاميذه ونخص خصوصا هادية إلى حضرة روحي وقلبي وجسدي من أسس هذا المعهد ومن أنفق أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية على هذا المعهد. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sini-sini orang dilebokne kok. Orang dimasukkan YouTube. Tinggal ngupload. Oh iya. Terus yang dulu terus. Oh iya, wakil ya. Tenang aja, kecepatannya kan udah 35, udah saya upgrade. Kecepatan 35 Mbps. Sampai halaman piro? 148 ya. 148 Alenia. Qalu yusahabbu ya. Oke. Ini ada doa yang biasa dipakai kalau kita sedang sujud tilawah. Nah, doa itu macam-macam doanya. Ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ada yang seperti itu. Ada yang doanya wa yustahabbu ay yaqula, dan disunahkan untuk berdoa juga, Allahumma aktub li biha indaka ajran. Ya Allah, catatlah untukku biha, dengan sujud tilawah ini, indaka, di sisimu, ajran, sebuah pahala. Waj'alha li indaka dukhran, dan jadikanlah sujud tilawah ini untukku, indaka, di sisimu, dukhran, jalan keluar. Wada'anni biha wizran,
dan lepaskanlah dariku biha dengan sujud tilawah ini wizron dosa-dosaku. Wa aqbalaha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Dan terimalah sujud tilawahku ini dariku kama qabiltaha seperti engkau telah menerima sujud tilawah min 'abdika dari hambamu Dawud sallallahu alaihi wasallam, Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ad-du'a khassisu bi hadhihi as-sajdah fayanbaghi an yuhafidha. Dan seyogyanya doa ini itu dikhususkan untuk dihafalkan, ya, dihafalkan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Doa ini ya, udah dimaknai tadi terjemah doanya. Jadi doanya Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li indaka dukhran wa da'anni biha wisran wa qbalaha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu doanya. Wa dzakara al-Ustadz Ismail ad-Dharir fi kitabih tafsir, dan telah disebutkan oleh al-Ustadz Ismail ad-Dharir fi kitabih tafsir, dalam kitabnya at-tafsir, anna ikhtiyar asy-Syafi'i rahimahullah fi du'a sujud tilawah ay yaqula, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih telah memilih doa untuk sujud tilawah, yaitu Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Surah Al-Isra ayat 108. Jadi doanya Imam Syafi'i itu dari penggalan ayat-ayat Al-Quran. Itu doa yang dikutip oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ada ada sujud tilawah, ada ayat-ayat sajadah yang mengharuskan untuk sujud tilawah, doanya ketika sujud tilawah itu Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Itu akhir surah Al-Isra. Wa hadha an-naql an Syafi'i gharibun jiddan. Dan menukil pendapat Imam Syafi'i ini, ya, menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i ini gharibun jiddan, merupakan perbuatan yang sangat gharib, yang sangat jarang. Jiddan itu sangat, ya, perbuatan yang sangat jarang. Saya ini baru tahu kalau Imam Syafi'i itu doanya dari penggalan ayat Al-Quran. Saya ini baru tahu, kalau nggak ngaji kitab ini nggak ngerti. Tahunya saya cuma beberapa kalimat di atas ini. Rupanya ada doa yang lebih pendek dan mudah untuk dihafal. Kalau kamu harus doa yang atas itu kan panjang-panjang semua, ya. Sajada wajhiya lillahi wa syaqqas. Panjang kamu. Cukup kamu hafalin yang versi Imam Syafi'i aja. Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Ayat Al-Quran itu. Buka surah Al-Isra ayat 8. Aku bisa hafal, kamu kan menghafal. Wa huwa hasanun, dan menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i ini kategorinya hasan. Hasan itu baik. Fa inna dhahiral Qur'an yaqtadi madha man qalahu fi sujud. Maka sesungguhnya kejelasan Al-Quran yaqtadi bertujuan madha man qalahu, bertujuan madha itu memuji, man qalahu orang yang mengucapkannya fi sujudi dalam keadaan sujud. Di ayat Al-Quran di atas itu sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat subhanallah, kalimat-kalimat tasbih di dalam sujudnya.
Fayustahabbu ayyajma'a baina hadhil adhkar kulliha, dan disunahkan agar, an itu kalau dimaknain agar ya Pal, kamu kan orang Gontor, an itu kalau dimaknain agar, disunahkan ayyajma'a baina hadhil adhkar, agar mengumpulkan atau agar mengkombinasikan di antara zikir-zikir ini kulliha, semuanya. Jadi sunnah kalau kamu mengkombinasikan doanya pakai doa-doa yang sudah disebutkan dalam tibyan ini, kan banyak nih doanya. Kamu kombinasikan, kamu kumpulkan jadi versi doa kamu sendiri. Kamu nukil dari Imam Syafi'i, kamu nukil dari doanya Nabi Daud ya. Allahumma aktubli biha indaka ajran, tadi itu doa Nabi Daud. Kamu nukil dari doa-doa sholat witir, itu kan ada subuh qudus rabbuna. Kamu nukil, kamu kombinasikan, kamu buat dalam bacaan sehari-hari kamu ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Itu hakikatnya bid'atun hasanah. Ya, bid'atun hasanah. Enggak pernah diajarkan Nabi, tapi di sini disebutkan disunahkan untuk mengkombinasikan segala macam zikir yang sudah disebutkan tadi untuk diamalkan. Enggak apa-apa. Imam An-Nawawi aja mengkomentari kayak gitu kok. Sekarang ada orang, ya, emang kanjeng Nabi dulu, Nabi Muhammad dulu ngajarin zikir itu setelah sholat harus istighfar 3 kali, la ilaha illallah, Allahumma ajirna, Allahumma antas salam. Emang kanjeng Nabi dulu ngajarin? Ya enggak, kundulmu gitu. Ya kanjeng Nabi enggak ngajarin. Ya, sepakat ya, Nabi enggak ngajarin ya. Tapi Nabi memberikan isyarat melalui hadis-hadisnya. Kemudian ulama salafus sholih itu mengkombinasikan, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang sifatnya azkar, yang sifatnya zikir tadi, itu menjadi sebuah rutinitas amaliyah keseharian. Apakah ini salah? Ini tidak salah. Ini baik. Ini bid'ah hasanah ya kayak gitu. Kalau yang nggak percaya dengan bid'ah hasanah, dikira bid'ah itu bid'ah sayyi'ah semua ya. Serah. HP-mu itu bid'ah hasanah, HP-mu itu. WA itu bid'ah hasanah ya Pak ya. WiFi itu bid'ah hasanah. Gak ada, zaman dulu gak ada kanjeng Nabi mainan internet. Oh, ngaji pakai YouTube kayak gini gak ada. Orang kok pikirannya saklek tenang, santai aja. Yang penting waktunya ngopi, makan pempek itu. Wa yad'u ma'aha bima yuridu min umuril akhirah wad dunya, dan hendaknya berdoa ma'aha, dengan doa-doa yang sudah engkau kumpulkan tadi, bima yuridu, atas apa saja yang dikehendaki, min umuril akhirati wad dunya, dari urusan-urusan akhirat dan dunia. Enggak apa-apa. Jangan dikira biasanya yang agak kalau alumni Gontor masih enak. Alumni pesantren-pesantren di Jawa semua masih enak. Yang susah itu membenarkan syariatnya orang yang gak pernah mondok, tapi dia merasa pintar soal syariat agama. Itu yang susah. Membenarkan syariat orang yang gak pernah mondok, tapi dia merasa pintar soal bersyariat. Itu yang susah. Kalau orang-orang pondok kayak gini mah enak benerinnya, karena memang basicnya dulu pernah belajar. Enak, andaikan melenceng dibener dikit, oh kamu salah ya ini yang bener. Tadinya gak mau zikir kan, sebelum masuk Al-Quds gak mau zikir gitu, susah zikir. Alhamdulillah masuk Al-Quds sudah mau zikir. Tadinya masuk Al-Quds gak mau bismillah jahar, setelah dikasih tahu oh ini ilmunya baru dia jahar. Alhamdulillah kan. Tadinya gak mau kunut gitu. Setelah dikasih tahu fadilahnya kunut dia. Ya syukur alhamdulillah. NU semua berarti. Nasi uduk maksudnya. Fa ini qatassara ala ba'daha hasala aslu tasbihi, maka apabila engkau mengqassar atau meringkas
sebagian dari zikir-zikir di atas, hasala maka akan berhasil aslut tasbihi, pondasinya atau asalnya tasbih. Tidak apa-apa kamu ringkes tasbihnya itu tidak apa-apa, yang penting judulnya ketika ketemu ayat sajadah itu harus mengucapkan kayak zikir-zikir tasbih apapun bentuknya. Kamu mau subhana rabbil a'la, subhanallah 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 subhanallah, apa-apa, atau kalimatani habibatani lirrahman, itu dua kalimat yang disukai Allah, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat itu. Misalkan kamu bisa subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tidak apa-apa. Yang penting tasbih. Syukur-syukur kamu bisa mengkombinasikan doa-doa tadi jadi doa versi kamu. Ini ala zayyal misalnya. Ya, walau lam yusabbih bi syai'in aslan hasala sujud ka sujudis shalah. Kalaupun dia tidak bertasbih, ya, tidak bertasbih secara asalnya, maka hasilnya sujud itu seperti layaknya sujud sholat. Kalaupun dia enggak mengucapkan tasbih, misalkan ya, tapi karena dia sujud masih dalam keadaan sholat, ya sujudnya itu akan bernilai seperti sujudnya sholat. Tapi kalau dia baca tasbih dan segala macamnya itu akan bernilai lebih, bukan hanya sujud sholat tapi sujud tilawah. Makanya kamu belajarkan itu fungsinya. Kita lanjutkan. Tsumma idza faragha min at-tasbih wa ad-du'a'i rafa'a ra'sahu mukabbiran. Kemudian apabila selesai tasbih, membaca tasbih, wa ad-du'a'i dan doa, ketika sujud ya, maksudnya ketika sujud tadi, rafa'a ra'sahu mukabbiran, maka angkatlah kepalanya mukabbiran seraya bertakbir. Wa hal yaftakiru ilal Islam, wa hal yaftakiru ilal Islam, apakah engkau fakir kepada Islam? Fihi qaulani mansusani lisyafi'i masyhurani, dan di dalamnya itu ada dua pendapat yang telah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i, dan dua pendapat itu sangat masyhur. As-sahhuhuma 'inda jamaahiril ulama'i min ashabihi, dan pendapat yang sahih dari keduanya menurut jumhur ulama dari sahabat-sahabatnya ialah annahu yaftakiru liftiqarihi ilal ihram wa yasiru ka salatil jinazah. Sesungguhnya yaftakiru bukan fakir ya, mohon maaf, penghormatan. Sesungguhnya penghormatan sujud tilawah liftiqarihi, karena penghormatannya ilal ihram terhadap perkara-perkara yang sangat dihormati, yasiru maka menjadi kasolatil jenazah, seperti sholat jenazah. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadis sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan telah dikuatkan pendapat ini dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita ingin memuliakan Islam itu minimal ada dua cara, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, cara memuliakan Islam itu salah satunya dengan sujud itu tadi. Nah, maka jadilah sujud itu seperti layaknya orang telah sujud tilawah tadi, seperti layaknya orang menyolati jenazah. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu kana idza qara'a as-sajdah sajada thumma sallama. Jadi Ibnu Mas'ud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca ayat sajadah, kemudian beliau sujud, dan kemudian lanjut beliau salam. Sujud langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takbir Allahu Akbar, ya.
berdiri ya. Kalau memang kita lagi baca, kita berdiri, takbir Allahu Akbar, niat sujud tilawah, langsung sujud, selesai sujud, kamu sambil doa dalam sujud itu, kemudian baru tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya seperti itu. Jangan asal dulosor aja, enggak. Ada aturannya. Watsani la yaftakiru kasujudi tilawah fis shalah. Yang nomor 2, pendapat yang nomor 2 itu tidak perlu menghormati atau tidak perlu memuliakan seperti layaknya sujud tilawah dalam sholat. Li'annahu lam yunqal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena sesungguhnya tidak pernah dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu secara hadis baik qaulan wa fi'lan au sukutan au takriran au jazman 'anil Nabi, itu Nabi tidak pernah melakukan sujud tilawah. Tidak pernah melakukan sujud tilawah. Tapi Nabi suatu ketika pernah membaca ayat-ayat sajdah, kemudian Nabi sujud. Hal ini kemudian dikombinasikan ketika sahabat dan beberapa ulama salafus sholih dahulu sujud ketika sholat, kemudian membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajdah, bagaimana? Sujud karena melihat Nabi itu sujud. Fa'alal awal hal yaftakiru ila tasyahud, maka bagi pendapat yang pertama, apakah menghormatinya itu dengan ila tasyahud, dengan sampai tasyahud, ya tasyahud itu tahiyat ya. Fihi wajhani, ya. Jadi kalau pendapat pertama kan tadi harus takbiratul ihram, ya, kemudian sujud, habis itu baru tasyahud, duduk tasyahud. Nah, ketika duduk tasyahud itu ada 2 pendapat. As-sahhuhuma la yaftakiru kama la yaftakiru ilal qiyam. Pendapat yang paling sahih di antara keduanya itu tidak perlu melakukan hal demikian, sama seperti tidak perlu menghormati ilal qiyam, untuk berdiri sampai berdiri, tidak perlu. Jadi langsung ketika itu sujud, tak perlu doa tasyahud, at-tahiyyat, tidak perlu. Waqatus shalawat thayyibatu lillah. Assalamu alayka ain. Dalam lagi. Bisa nopalin yang seneng. Dalam. Seneng aku naik nopal lagi ain. Wa ba'du ashabina yajma'u bainal mas'alataini, dan sebagian sahabat kami itu mengumpulkan dari 2 masalah ini. Wa yaqulu fit tasyahhud was salam thalathata wujuhin. Sahabat kami itu berkata dalam tasyahud dan salam itu ada 3 wajah. Pertama, jadi etikanya sujud itu semua ulama itu macam-macam ya. Sujud tilawah itu kalau dalam sholat kita udah paham semua kan, kita sudah sering praktekkan ketika dalam sholat. Tapi ketika di luar sholat itu semua ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung glosor, ada yang pakai aturan, takbiratul ihram dan segala macamnya. Kamu harus tahu semua itu. Pendapat yang paling sahih di antara mereka ialah annahu la budda minas salam duna tasyahhud. Sesungguhnya la budda, mereka wajib minas salam, melakukan salam dunat tasyahud, dengan tanpa tasyahud. Duduknya duduk tasyahud, tapi tidak baca at-tahiyatul mubarakatus shalawat, tidak baca itu. Duduk tasyahud langsung salam. Yang nomor 2, la yahtaju ila wahidin minhuma, tidak butuh dari kedua perkara itu. Pokoknya langsung sujud saja, langsung sujud, bangkit dari sujud sudah selesai. Yang nomor 3, la budda minhuma, wajib di antara keduanya itu. Wa mimman qala minas salam yusallimu Muhammad bin Sirin wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan ulama-ulama salaf itu dahulu, misalkan seperti
Muhammad bin Sirin dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini gurunya Hafiz, gurunya Imam Hafiz, gurunya Imam Asim. Itu mereka melakukan salam. Kalau mereka dengar sujud tilawah, mereka yusallimu, mereka menggunakan salam. Jadi duduk langsung hadap kiblat, suci lahir batin ya, sudah berwudu, kemudian dia takbiratul ihram, langsung sujud, Allahu Akbar, sujud, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Takbiratul ihram itu versinya juga beda-beda, ada yang pakai takbir, ada yang enggak. Ada yang langsung sujud aja langsung tahiyat. Wa Abul Ahwas wa Abu Kilabah wa Ishaq bin Rahawai wa mimman qala la yusalli. Dan orang-orang yang mengatakan tidak wajib salam, tidak menggunakan salam ialah misalkan Hasan Al-Basri. Itu kalau sujud tilawah tidak pakai salam. Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Yahya bin Watha wa Imam Ahmad. Wa hadha kulluhu fil halil awal wa huwa sujudu kharij as-shalah. Dan semuanya itu pada kondisi yang pertama itu mereka semua itu sujudnya di luar konteks salat. Kalau di luar konteks salat, iya kalau di luar salat macam-macam, ada yang pakai salam, ada yang enggak. Yang bagus mana? Yang bagus ya tetap sujud pokoknya, Gak usah ikuti perbedaan ulama. Semua ulama itu punya landasan hukum masing-masing. Landasan hukumnya. Kita, kalau Ustaz ikut mana? Kalau saya ketika baca itu, kalau pas lagi enak ya sujud, gak pakai salam, pokoknya sujud aja. Kalau pas lagi malas cukup subhanallah, alhamdulillah, macem-macem ya. Apalagi jinnya pas lagi banyak, apalagi jinnya pas lagi banyak, mau baca Quran aja udah alhamdulillah. Oke ya. Wal halus tsani, dan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ialah ayyasjuda lit tilawah fis shalah wa la yukabbiru lil ihram. Kalau dia sujudnya ketika sholat, maka tidak perlu takbiratul ihram, karena takbiratul ihramnya sudah ketika sholat di awal. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbarnya imam atau Allahu Akbarnya kita ketika sujud tilawah dalam sholat itu merupakan takbir intiqal, bukan takbiratul ihram. Takbir intiqal kan kita sudah jelas. Kalau kita gak takbir, mana mungkin makmum tahu kalau kita sujud tilawah. Makmumnya gini. Sujud apa tuh? Sujud sahwi. Oh yang mana deh. Aduh. Wa ammal adab fi hay'atis sujud wa tasbih fa 'ala ma taqaddama fi sujud kharij as-shalah. Adapun etika atau akhlak fi hay'atis sujud dan tasbih dalam tingkah sujud dan tasbih, fa 'ala ma taqaddama fi sujud kharij as-shalah, dan atas apa yang telah terdahulu dalam sujud selain sholat, di luar sholat, illa annahu idza kana sajid imaman, kecuali sesungguhnya apabila seseorang yang sujud itu seorang imam, misalkan Zayyad atau kalau Nofal kan belum imam ya, belum tak izinin imam, takut gempar nanti. Gempar nanti. Mas Eko juga belum tak izinin imam, takut gempar nanti dunia persilatan. Suaranya mahal mereka ini, mahal suaranya. Juga ya, bisa. Suaranya mahal mereka ini. Mahal, makanya harus kita amplopin gitu loh. Berat ini. Soalnya nggak kuat ngangkat aku. Ya kalau yang sujud itu imam, fayam bagi Allah yutawwilat tasbih, seyogjanya tidak memperpanjang tasbihnya. Mentang-mentang kamu lagi ngimam tasbihnya panjang. Allahumma maktubha indaka ajran. Allahumma, itu doanya kebanyakan benar tadi itu. Aku gak hafal tadi. Kamu doa tadi. Allah subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Banyak sekali kamu hafal.
Dan itu bacanya bukan sekali, tapi 3 kali. Ini ada 2 lembar ini kan, 2 lembar doa sujud tilawah kau baca 3 kali. Lah jamaah pensiun pensiun gak sholat subuh jamaah lagi dia. Gak sholat subuh jamaah lagi dia. Sholatnya 8 sedang. Jangan ke Fatimah lagi kan. Blacklist. Aduh, payah. Illa ayya'lama min halil ma'mumin, kecuali seorang imam tadi sudah tahu kondisinya makmum. Annahum yu'thiruna at-tawil, sesungguhnya mereka menghendaki panjang. Kalau makmumnya seneng panjang, ya udah panjangin aja. Ketahuan Masjid Fatimah Zahra ini imamnya tipis-tipis semua imannya. Oh iya, setipis kelambu itu, setipis kelambu gitu kan, tipis-tipis kamu garap sujudnya panjang. Iya, gaspol remdol. Gaspol remdol ya wis gak ada kontrol ya udah. Aduh, parah ya. Mentang-mentang kadang perdana ngimam biasanya mumpung nih dapat izin dari Ustaz ngimam gitu. Udah langsung Allah panjang lihat tangannya. Udah tanda-tanda kalau udah Allah panjang. Udah aku gak mau ngimam aku. Aku gak mau di belakangnya, udah gak mau makmum aku. Tsumma idza rafa'a minas sujud qama wa la yajlisu listihrahati bila khilaf. Kemudian apabila sudah sudah terangkat dari sujud, ya sudah berdiri dari sujud, dia langsung berdiri dan jangan duduk listirahati untuk duduk istirahat bila khilafin dengan tanpa keraguan. Artinya semua ulama itu sepakat. Kalau habis sujud tilawah langsung berdiri lagi, lanjutin bacaan ayatnya. Jangan duduk dulu, duduk istirahat, capek lah habis. Capek habis. Enggak boleh. Wa hadza mas'alatun gharibun qalla man nassa 'alaiha, dan ini semua merupakan masalah yang jarang. Qalla man nassa 'alaiha, sangat sedikit sekali orang yang nassa, yang mengetahui nas-nasnya 'alaiha terhadap masalah. Jadi sangat jarang. Ini kalau nggak ngaji kamu nggak ngerti kan? Iya, kalau nggak ngaji nggak ngerti. Ngertinya sujud tilawah itu sujud sajadah itu ngertinya dalam sholat aja, padahal enggak, dalam sholat pun banyak. Wa mimman nassa 'alaiha al-qadhi Husain al-Baghawi ar-Rafi'i hadza bi khilafi sujudis shalah. Dan sebagian orang-orang yang telah memberikan nasnya 'alaiha terhadap sujud tilawah ini ialah Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi dan Imam Ar-Rafi'i. Hadza ini bi khilafi sujud, dengan perbedaan sujud-sujud salat. Fa innal qaul as-sahih al-mansus lisy-Syafi'i al-Mukhtar alladhi ja'at bihi al-ahadits as-sahihah fil Bukhari wa ghairihi istihbabu jalsatul istirahati akibat as-sajdati tsaniyah min ar-rak'atil ula fi kulli sholawat. Dan sesungguhnya pendapat yang sahih yang telah dinas oleh Imam Asy-Syafi'i, yang pilihan yang telah datang, Imam Asy-Syafi'i telah datang dengan membawa hadis-hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari wa ghairihi, dan selainnya ialah istihbabu jalsah, kesunahan duduk istirahat akibat sajdati tsaniyah, akibat dari sujud yang kedua, minar rakaatil ula, dari rakaat yang pertama, fi kulli sholawati, dalam tiap-tiap salat, wa minats tsalitsah, dan duduk istirahat dari rakaat ketiga, fir rubaiyati, dari rakaat yang jumlahnya 4. Rubaiyah itu asal katanya Rabi itu 4. Rubaiyah itu bilangan rakaat yang jumlahnya
manfaat. Makanya kalau kamu duduk rakaat pertama dari sujud yang kedua, sebelum berdiri itu ada sujud, ada duduk, namanya duduk istirahat. Iya. Habis dari sujud gini kan, ini kamu duduk dulu. Iya. Duduk dulu. Ini duduk istirahat, baru kamu berdiri. Ini duduk, ini bukan baca tahiyat ya. Ini bukan duduk tasyahud ini. Duduk istirahat, duduk sekiranya 3 hingga 5 detik, bukan menit ya. 3 hingga 5 detik. 3 menit. Menit kelamaan gini kamu. Nah itu. Atau rakaat ketiga, rakaat pertama atau rakaat ketiga. Kalau rakaat kedua kan ada duduk tasyahud. Rakaat keempat ada duduk tasyahud. Tsumma idza rafa'a min sajdatit tilawah, kemudian apabila dia telah mengangkat dari sujud tilawah, fala budda minal intisabi qa'iman, maka dia harus melanjutkan berdiri. Wal mustahabbu idzan tasaba qa'iman ay yaqra'a syai'an tsumma yarka, dan disunahkan ketika dia melanjutkan berdiri untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an, tsumma yarka, kemudian dia rukuk. Enggak boleh habis berdiri misalkan gini. Habis sujud ya. Biasanya kalau malam Jumat kan ada sujud tilawah, baca sajadah kan. Kemudian itu kamu enggak tahu lanjutannya. Karena enggak tahu lanjutannya, tiba-tiba kamu langsung rukuk. Enggak dapat kesunahan. Sah tapi enggak dapat kesunahan. Sunnahnya habis berdiri dari sujud tilawah, baca walaupun cuma 1 ayat, lanjut ya, cuma 1 ayat, kemudian kamu rukuk. Fa in tasaba tsumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Apabila melanjutkan berdiri kemudian dia rukuk, min ghairi qira'atin jaza, dengan tanpa membaca juga boleh. Tapi kan makmum akan bingung nanti. Ini habis sujud kok rukuk. Ini runtutan rukunnya kok amburadul nih ustadz ini. Salah ini. Orang kan akan timbul pemikiran-pemikiran, apalagi yang awam yang baru masuk nginjak masjid kan. Ini habis sujud kok berdiri lagi malah rukuk. Ini mazhab apa ini? Makanya sunnahnya ya baca. Kalau andai pun enggak baca, enggak apa-apa, boleh enggak baca. Oke. Kita lanjutkan pasal baru.